Assalamualaikum. Eh, izinkan saya di sini atas nama Ridwan Nusya, mahasiswa S2 Teknologi Kelautan IPB mempresentasikan hasil mini project dalam praktikum penginderaan geotermal dengan topik identifikasi perubahan suhu permukaan di Laut Jawa. Jadi untuk overview dari mini project ini ada 7 bagian. Yang pertama adalah dasar penelitian, tujuan, data yang digunakan, metode, hasil, penjelasan, dan kesimpulan. Jadi dasar dari penelitian ini adalah pengaruh dari suhu terhadap ikan, di mana perubahan suhu akan mempengaruhi metabolisme dan cara ikan dalam mencari makan. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana ikan itu bermigrasi, bergeser ketika ada perubahan suhu, baik itu naik ataupun turun. Sehingga perlu diidentifikasi perairan mana yang memiliki suhu relatif stabil, mana yang wilayah yang mengalami perubahan suhu yang signifikan, baik itu naik maupun turun. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah melihat variasi suhu yang mana perairan dari Laut Jawa yang memiliki variasi tertinggi di tahun 2020. Ini nanti akan menjadi indikasi dalam keberadaan ikan. Kemudian data yang digunakan adalah data Moody's tahun 2020 yang diolah menjadi rata-rata bulanan melalui aplikasi Google Earth Engine. Nah, sebenarnya perhitungan tidak harus di rata-rata bulanan, ini hanya untuk mempermudah dalam perhitungan. Kemudian untuk area kajian yang digunakan adalah di Pulau Jawa, perairan Laut Jawa. Kemudian metode yang digunakan di sini data bulanan yang tadi telah diperoleh dari Google Earth Engine, kemudian dihitung rata-rata tahunan nanti sebagai acuan atau benchmark. Kemudian dari data tiap bulan tadi dihitung selisihnya dengan data acuan, kemudian dijumlahkan untuk melihat tingkat variasi suhu perairan pada lokasi tersebut. Nah, ini adalah rumusnya sigma nilai nilai dari tiap bulan kemudian dikurangi dengan suhu rata-rata tahunan kemudian diabsolutkan. Jadi nilai di sini adalah nilai absolut. Sehingga ketika ada perubahan turun atau naik tetap akan dijumlahkan. Kemudian untuk hasilnya, jadi di sini sebagai contoh ada 3 data, yaitu data Januari sebelah kiri, data Februari sebelah tengah, kemudian data Maret sebelah kanan. Nah, dari 3 bulan sini sudah terlihat bahwa terdapat perbedaan distribusi spasial dari suhu rendah hingga suhu tinggi, di mana pada bulan Januari Februari suhu rendah masih ditemukan di perairan sekitar Laut Pulau Bangka atau sebelah barat dari perairan Laut Jawa. Sementara pada bulan Maret sendiri itu perairannya sudah mulai naik semua suhunya hingga mendekati sekitar 30 derajat Celcius. Nah, tentu perubahan suhu ini akan berpengaruh pada keberadaan ikan salah satunya. Namun sebagai tadi dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk melihat perairan mana yang menjadi selainnya variasinya tinggi. Nah, ini dari data tadi dihitung menjadi data rata-rata. Jika dirata-ratakan dalam tahun terlihat bahwa suhu rata-rata di Laut Jawa adalah sekitar 29 sampai 33 derajat. Dengan suhu paling tinggi itu berada di pesisir, baik itu di Kalimantan maupun di Pulau Jawa. Nah, di sini secara sekilas terlihat bahwa suhu di pesisir Pantura maupun di selatan Kalimantan memiliki distribusi yang sama, yaitu sekitar suhu 30 derajat, 31 sampai 33 derajat, kemudian menurun ketika menuju pada bagian tengah dari Laut Jawa. Tapi apakah variasinya sama? Ternyata setelah dianalisis dari tingkat variasinya terlihat bahwa perairan di sebelah utara Pantura itu cenderung lebih konstan atau lebih stabil suhunya jika dibandingkan dengan suhu di selatan Kalimantan. Dalam peta di samping itu merupakan total selisih variasi. Terlihat bahwa di perairan utara Pantura itu suhunya cenderung konstan dan variasi total dalam setahun itu hanya sekitar 3 derajat, sehingga perubahan dalam 12 bulan itu tidak melebihi dari 3 derajat. Sementara pada perairan di
selatan Kalimantan terlihat bahwa variasinya cukup tinggi hingga sampai 12 derajat dalam setahun. Nah, ini tentu menjadi indikasi bahwa terdapat perbedaan karakteristik perairan baik itu di antara selatan Kalimantan dan utara Jawa. Nah, ini jika kita lihat dalam bentuk transek terlihat bahwa ada kecenderungan menurun. Ini sebelah kiri adalah posisi di selatan Kalimantan menuju ke Jawa. Nah, ini terlihat ada penurunan variasi dari yang sebelumnya total itu dalam setahun ada 12 derajat menurun hingga hanya sekitar 3 sampai 4 derajat. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan karakteristik yang cukup signifikan dari kedua perairan tersebut sehingga dapat dilakukan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Nah, ini kesimpulan dari mini project ini bahwa perairan Pantura tadi memiliki suhu permukaan yang relatif stabil jika dibandingkan dengan selatan Kalimantan. Nah, ini tentu nanti akan berpengaruh pada distribusi ikan, apakah ikan di utara Jawa itu cenderung konstan dalam setahun ataupun ada migrasi, itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian secara umum Laut Jawa bagian selatan relatif lebih stabil dibandingkan dengan perairan Laut Jawa sebelah utara. Itu hampir sama dengan sumber yang pertama, sehingga ini nanti bisa indikasi apakah ada migrasi atau tidak di bagian selatan di Laut Jawa bagian selatan jika dibandingkan dengan Laut Jawa bagian utara. Nah, perbedaan karakteristik ini tentu akan menjadi dasar dapat menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya. Apakah ada perbedaan karakteristik secara oceanografi, kemudian yang akan berpengaruh terhadap perikanan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.